paling bagus untuk mengetes apakah uang telah mengubah keyakinanmu adalah waktu tidak punya uang dan waktu banyak uang. Ada orang yang waktu tidak punya uang, waduh rajin ke gereja, ya kan? Lagi tidak ada uang, baru kena PHK. Oh, doa puasa, rajin ke gereja, baca kitab suci, haleluya. Saudara tiap hari datang kepada Tuhan mengharapkan ada semacam keajaiban. Oh Tuhan, luar biasa, Tuhan tolong. Haleluya, aku mau berserah kepada Tuhan. Aku berserah. Ya Kak. Aku berserah. Setelah diberkati, ya kan? Saudara-saudara lupa komitmen saudara kepada Tuhan. Tidak lagi aku berserah. Dia bilang terserah saya. Terserah saya. Mau diapakan? Ini milik saya. Mau apa? Terserah saya. Waspadai sikap saudara-saudara. Amin. Haleluya. Ini termasuk saya, saudara-saudara. Saya belajar juga. Waktu diberkati, waktu tidak berkati. Motivasi kita paling tahu kita. Cek baik-baik. Ini kalau untuk hamba-hamba Tuhan. Ketika Anda diminta untuk khotbah di sebuah gereja di pedesaan yang persembahannya, haleluya, terima kasih Pak. Sudah melayani kami sampai di sebuah gereja yang sekali khotbah 30 juta. Sikap kita waktu khotbah sama atau tidak? Cara kita menyampaikan khotbah sama atau tidak? Ini contoh aja. Wah, kalau dapat undangan di sebuah gereja yang amplopnya tebal, saudara semangat. Oh haleluya, khotbahnya semangat. Tuhan tolong saudara-saudara. Giliran di gereja yang sudah tahu, saudara sering mengunjungi situ dan saudara tahu persembahannya pasti haleluya, terima kasih. Saudara-saudara, firman Allah di sini terambil dari. Nah, saudara-saudara tidak boleh begitu. Itu ketahuan sekali bahwa Anda adalah hamba Tuhan yang matre. Seharusnya motivasi, kekuatan kita melayani Tuhan tidak dipengaruhi oleh tebal tipisnya amplop. Yang melayani Tuhan jadi singer, song leader, Anda melayani karena amplop atau Anda melayani oleh karena Tuhan. Disitulah Anda ketahuan. Sikap Anda mengandalkan Tuhan atau mengandalkan uang. Amin. Nah, saya berani mengatakan di hadapan saudara, saksinya adalah Tuhan. Saya lulus di situ, saudara. Mau pelayanan di desa atau mau pelayanan di kota, saya semangatnya sama. Karena saya tahu itu panggilan. Bisa melayani aja itu adalah sebuah karunia dari Tuhan. Saya selalu mengatakan kepada Anda, to serve is to give. Melayani itu esensinya memberi. Amin. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah sedikit melucu. Waktu merintis doanya begini, Tuhan aku serahkan gerejamu ke dalam tangan. Setelah gerejanya besar, Tuhan berkatilah gerejaku. Jadi sudah berubah kalimatnya, saudara-saudara. Jadi hati-hati dengan sikap Anda dalam hidup, bagaimana Anda mengambil sikap berperilaku terhadap harta dan kekayaan. Amin. Haleluya. Nah, yang paling kelihatan orang yang apakah dia mengandalkan Tuhan atau mengandalkan harta adalah orang muda yang bodoh. Orang muda yang bodoh yang tiap hari hanya menabur, memanen, kemudian merombak lumbungnya, menabur lagi, menanam, memanen, dan di ujung kehidupannya dia tidak bisa menikmati apa-apa karena dia mati duluan sebelum bisa menikmati. Karena dia mengandalkan hartanya yang dimotivasi oleh khawatir. Waspadalah. Amin. Yang ketiga ini saya pikir ini bagus buat kita semuanya. Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Orang yang bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, bisa dipercayai juga dalam hal besar. Tetapi orang yang tidak bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, tidak bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini kalian sudah tidak dapat dipercayai, siapa mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Lalu pelajaran apa yang kita dapatkan? Pelajarannya adalah money shows if God can trust you or not. Jadi Tuhan memakai uang untuk menguji saudara, Anda bisa dipercayai atau tidak. Tuhan memakai saya dan saudara sebagai sebuah tes, yaitu melalui kalau dipercaya sedikit, kita mencuri kemuliaan Tuhan atau tidak. Nah, saya mau mengatakan ini karena
Saudara-saudara, saya mau tulus jujur dengan saudara. Di awal kami melayani, di awal saya melayani 12 tahun pertama, kadang-kadang saya mencuri kemuliaan Tuhan. Wow, baru tamat dari Filipina. Waktu itu tidak semua orang dapat beasiswa sekolah di APTS di Filipina. Saya tamat dapat gelar, ya kan, MDiv. Pulang ke Indonesia dipercayakan jadi dosen, kemudian diangkat menjadi wakil ketua departemen misi nasional. Wah, bangganya bukan main, saudara. Luar biasa. Saya pernah mengajar hamba-hamba Tuhan di Malang, diundang oleh lembaga pelayanan Kristen, saudara. Saya ditegur, Anda sombong. Dan saya menyadari saya sombong. Saudara, saya mencuri kemuliaan Tuhan lewat pelayanan. Dan itu berjalan 12 tahun, kelihatannya wow kalau melayani. Semua untuk Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tapi saudara tunjukkan ada sesuatu yang supaya orang terkesan, wow dia hebat, wow dia hebat. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu. Dan waktu di dalam sebuah retreat di Australia, saya betul-betul ditemplak. Di Australia saya harus dengan 18 pemimpin dari berbagai negara. Kami ikut retreat dengan Pak Jack Hayne. Kami masing-masing pegang mahkota duri dengan paku menghadap ke salib. Nah, disitulah Tuhan menegur saya, Paulus, kamu salah. Kamu menggunakan pelayanan untuk mendongkrak harga diri. Waktu itu saudara, saya mendengar kalimat ini. Kamu berharga bukan karena jabatan, bukan karena gelar, bukan karena pencapaian. Kamu berharga karena saya sudah bayar harga di kayu salib. Saya menangis 15 menit. Saya bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Saudara-saudara, ternyata itu adalah awal dari semuanya ini. Di mana Tuhan melimpahkan pelayanan demi pelayanan, mempercayakan demi mempercayakan, sampai Mercy Indonesia, radio, pelayanan perintisan dan yang lain. Dilimpahi oleh Tuhan, diberkati, dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Karena Tuhan tahu hati saya, detik itu. Saya bilang, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Amin, amin. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Katakan kepada teman saudara, dari Tuhan, semua ini dari Tuhan. Oleh Tuhan, untuk Tuhan. Amin. Dari Tuhan, semua juga oleh Tuhan, harus dikembalikan untuk Tuhan. Ketika kita sampai di situ, kita akan melayani Tuhan dengan sukacita. Karena tidak ada beban moral untuk mendongkrak harga diri atau mencuri kemuliaan amat. Haleluya, mau dapat haleluya tepuk tangan, terserah, ya kan? Yang penting saya sudah memberikan yang terbaik dan sukacitanya melihat jiwa-jiwa bertobat. Melihat anak-anak panti bisa kuliah, bisa menemukan panggilannya, bisa menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ada sukacita. Melihat hamba-hamba Tuhan yang gedung gerejanya dulunya dari bebak, dari ilalang, dari bambu, sekarang sudah megah, luar biasa. Saudara-saudara. Saya diberkati sekali selesai meresmikan GBI Mission Touch. Kalau saudara lihat GBI Mission Touch dulu, hamba Tuhan Pak Felix kalau tidak salah, ibadah di bawah terpal, ya kan? Di bawah terpal, saudara, kasihan sekali. Ada waktunya saya dapat foto dari Pak Petrus di ruangan terbuka. Dan Pak Felix begitu bangga pada waktu gereja diresmikan, dia berterima kasih, tidak menyangka, dia bilang tidak menyangka kami punya gereja yang semegah ini. Pak Camatnya kasih ucapan terima kasih, kemudian badan pembina GBI memberikan ucapan terima kasih. Memang tidak menyangka dalam waktu yang sangat cepat gereja itu diberkati. Saudara-saudara, saya bersukacita melihat orang-orang itu diberkati. Saya bersukacita melihat anak-anak diberkati. Saya bersukacita melihat anak-anak panti bahagia. Saya bersukacita. Itu upahnya. Haleluya. Amin. Oleh karena itu saudara, tolong belajarlah bisa dipercaya dari hal-hal yang kecil. Karena ini cara Tuhan, yaitu melalui sekolah kepercayaan. Kemarin saya sudah singgung. Kalau dengan barang yang kelihatan Anda tidak bisa dipercaya, jangan harap akan dipercaya dengan berkat-berkat rohani. Itu kata firman Tuhan. Kalau dengan milik orang lain yang Anda pinjam, Anda tidak bisa dipercaya, jangan harap bisa punya sendiri. Ya kan? Ini contoh. Kalau dipinjami motor, saudara tidak urus, dibiarkan, tidak pernah dicuci, saudara biarkan rusak begitu saja. Jangan harap saudara bisa dapat berkat untuk beli motor. Amin. Saya pikir-pikir kok sampai Tuhan pakai prinsip seperti apa? Karena motor yang dipinjamkan kepada saudara, itu juga milik Tuhan istilahnya.
Tuhan memberkati orang yang punya motor itu. Jadi jangan sembarangan Anda memperlakukan barang pinjaman. Amin. Amin. Jadi yang membersihkan kantor saya jangan sembarangan. Siapa yang membersihkan kantor saya? Kalau saya datang cangkir tiap hari berkurang 1, atau gelas pecah tiap hari pecah. Waduh, saudara-saudara enggak bisa dipercaya. Siapa? Christine atau siapa? Seandainya, ya kan? Ini contoh. Kalau saudara dengan kepercayaan yang kecil tidak bisa dipercaya, saudara sulit untuk dipercaya. Belajar dari siapa? Yusuf. Kepercayaannya, dia datang pertama dari bapaknya. Suruh antar makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan, yang pertama. Kemudian saudara, dia dizolimin, jadi korban trafficking, jadi budaknya Potifar. Apa kata Alkitab? Dia langsung mendapatkan kepercayaan untuk mengurus rumah tangga Potifar. Luar biasa. Dan dia mengatakan, apapun yang dilakukan oleh Yusuf berhasil. Dan ada ayatnya, karena Tuhan menyertai Yusuf. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.